Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu terdiri dari aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari pendanaan. Jadi kalau aliran kas dari kegiatan operasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Operasional perusahaan itu apa? Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan pokok perusahaan misalnya memproduksi barang. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan memproduksi barang, mulai dari pembelian bahan baku dan seterusnya sampai penjualan, itu masuk ke kegiatan operasional. Yang kedua, aliran kas dari kegiatan investasi. Kegiatan dari investasi ini yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam hal investasi perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah aliran kas dari pendanaan, yaitu berhubungan dengan modal. Modal bisa berupa modal dari investor, bisa dari pinjaman. Ini aliran kas masuk dan keluarnya, baik ini modal yang diterima maupun pengembalian modal atau dividen dan lain-lain. Aliran masuknya yaitu kas diterima dari pelanggan, bunga diterima, dividen diterima, refund dari pemasok, pendapatan diterima di muka, gitu ya, dan lain-lain. Aliran keluarnya dari mana aja? Pembayaran kepada supplier, pembayaran pada karyawan, bunga, pajak, dan seterusnya. Oke, berikutnya kas dari kegiatan investasi. Aliran masuknya dari mana aja? Dari penjualan aktiva tetap, dari sekuritas utang jangka panjang dan modal, pengumpulan pokok utang, penjualan real estate, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan pembelian investasi. Pas keluarnya misalnya membeli aktiva tetap, membeli sekuritas, meminjam dana pihak lain, dan lain-lain. Yang terakhir dari kegiatan pendanaan, yaitu contohnya hutang jangka panjang, pinjaman, penjualan obligasi. Kemudian aliran kas keluar, pembayaran dividen, pelunasan hutang jangka panjang, dimaksudkan di sini adalah pembayaran pokok utang dan lain-lain. Sumber informasi laporan arus kas berasal dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca, ditambah dengan informasi-informasi tambahan. Informasi tambahan itu seperti apa? Catatan-catatan atau penjelasan di laporan keuangan. Nah, ini contoh sumber-sumbernya ya. Kalau laporan arus kas dari kegiatan operasi, sumbernya dari laporan laba rugi, yaitu di bagian pendapatan dan biaya, dan juga aktiva dan utang lancar. Kalau kegiatan investasi itu dari neraca atau dari laporan posisi keuangan, yaitu aktiva jangka panjang. Kemudian kalau dari aktivitas pembelanjaan atau pendanaan atau pembiayaan, itu dari neraca, yaitu bagian hutang jangka panjang dan modal. Metode langsung dan menggunakan
metode tidak langsung. Yang membedakan hanya di kegiatan operasionalnya aja. Nanti kita coba latihan supaya bisa lebih memahami dari apa yang dimaksud di sini gitu ya. Jadi bedanya kalau di metode langsung itu kas diterima dari mana aja. Kita menerima kas itu dari mana? Dari operasional ini. Kalau kegiatan operasional perusahaan, misalnya ini perusahaan manufaktur menjual barang yang diproduksi, berarti ya kas diterima dari pelanggan, dari hasil penjualan barang. Kemudian kas dibayar untuk apa? Untuk apa aja? Untuk membeli bahan baku, membeli persediaan kalau itu perusahaan dagang, dan lain-lain. Pokoknya yang ada kaitannya dengan kegiatan operasional atau kegiatan pokok perusahaan. Nah, kalau yang metode tak langsung dimulai dari laba bersihnya. Laba bersihnya berapa? Laba bersih berarti kita lihat dari laporan laba rugi ya. Kemudian penambahan dan pengurangan, kita harus menyiapkan laporan posisi keuangan komparatifnya ya, yang ada beberapa tahun ini dan tahun lalu. Jadi kita bisa misalnya piutangnya naik atau turun gitu, dan seterusnya. Bagaimana menyusun laporan arus kas? Saya udah punya soal ini. Laba bersih sekian, pendapatan dari penjualan sekian, harga bla 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 dan seterusnya. Nanti kita bahas kemudian ini ada neraca komparatif, yaitu tahun 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009. Piutangnya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang diminta adalah hitunglah jumlah kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi menggunakan metode langsung dan tak langsung. Nah, oke, yang pertama kita membahas yang metode langsung dulu. Kita lihat soalnya. Kas diterima dari ini perusahaan dagang, jadi kas masuk kalau dari operasional pasti dari penjualan barang dagang. Jadi kas diterima dari pelanggan. Berapa? Kita hitung dulu. Di sini ada pendapatan dari penjualan sebesar 500.000. Bagaimana perubahan piutangnya? Piutangnya tahun 2009 per 31 Desember 2009 ada 43.000. Kemudian di 31 Desember 2010 menurun menjadi 30.000. Di tahun berikutnya ada penurunan piutang. Kalau ada penurunan piutang, artinya ada penerimaan pembayaran piutang di sini di tahun 2010. Oke. Kas diterima dari pelanggan sebesar 513. Dari mana? 513 adalah penjualan sebesar 500 dan 13.000-nya adalah penurunan piutang. Berikutnya, kas dibayar untuk persediaan barang dagang. Kalau kita menjual barang itu ada harga pokoknya, berarti keluar ini 300 ya, 300 ditambah dengan apa? Kita lihat di sini di neraca komparatifnya dari 2009 ke 2010 ada kenaikan. Kalau naik berarti kan barangnya bertambah.
Kalau barangnya bertambah artinya ada pembelian di situ. Kalau kita beli berarti kan mengeluarkan kas. Jadi ini 50.000 dikurangi 42. Oke, ada lagi. Ini persediaan, ada kenaikan, berarti ada kas yang dikeluarkan untuk persediaan. Selain itu kita harus melihat dari hutang usaha. Hutang usaha ini merupakan hutang lancar. Hutang usaha ini timbul biasanya untuk pemenuhan operasional. Salah satunya adalah pembelian persediaan barang. Jadi hutangnya bertambah atau menurun? Kalau hutangnya ini menurun ya, menurun artinya kita ada pelunasan hutang. Kalau ada pelunasan hutang artinya ada kas yang kita keluarkan. 59.400 dikurangi 56. Oke. Ini ya, ini hutang. Jadi 300.000 ditambah 'Oke, berikutnya kas dibayar untuk bahan operasional. Ini tadi ada beban operasional ya, nih dia 36.500. Oke, masih ada lagi enggak? Di sini ada beban bunga. Oke. Kas dibayar untuk beban bunga. Beban bunga. Beban bunga 3.500. Tapi kita lihat di neraca komparatifnya ada hutang bunga yang dari 1.000 menjadi 0. Artinya ada penurunan beban bunga. Kalau ada penurunan hutang bunga. Kalau ada penurunan hutang bunga, artinya ada pembayaran di situ. Membayar hutang bunga. Kenapa sudah selesai? Kenapa ini pengumuman pembayaran dividen tidak masuk? Karena pengumuman dan pembayaran dividen ini masuk ke pendanaan atau pembiayaan. Kemudian kenapa laba bersih tidak dimasukkan? Karena laba bersih nanti fungsinya digunakan untuk menyusun yang tak langsung. Begitu. Beban depresiasi juga gitu ya. Oke, artinya ini arus kas udah selesai. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar karena mengurangi. Oke, situ sini. Oke, selesai. Yang kedua, saya copy aja. Dimulai dari laba bersih. Laba bersih berapa laba bersihnya? 90.000. Oke, beban depresiasi
Beban depresiasi itu menambah ya, menambah pada arus kas 70.000. Kemudian usaha, nah ya, hitung usaha sebesar, ya terangannya di sini aja, 43 dikurangi 30 13.000. Oke, persediaannya tadi kalau kita hitung di sini persediaannya bertambah ya. Oke, berarti kenaikan persediaan barang dagang 50 kurangi 42, bener ya, 42 ya. Oke, di 8, sorry ini minus karena mengurangi ya, 8.000. Usahanya berapa? 59.400 dikurangi 56. Ada lagi satu lagi, hutang bunga. Oke, hutang bunga udah kelihatan ya. Penurunan hutang bunga. Oke, selesai, nggak ada lagi. Nah, di sini dari metode langsungnya 160-600, yang tak langsung juga sama. Artinya memang walaupun metodenya digunakan berbeda, tapi hasilnya tetap harus sama karena hanya metodenya aja yang berbeda gitu ya. Oke, dari sini sudah kelihatan perbedaan dalam penyusunan laporan laba rugi. Kalau di sini kita harus menghitung dulu penerimaan dari mana aja. Oke ya, ini dari tadi dari penjualan dikurangi dengan perubahan piutang ya, naik atau turun. Kemudian kas yang keluar juga sama, harus dihitung dulu gitu ya. Nah, di penyajian metode tak langsungnya ini laba bersih dikurangi dan ditambah dengan kenaikan, penurunan, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sini, saya rasa lebih mudah menyusun yang metode tak langsung ya, saya rasa begitu. Nah, coba kita lihat kalau di laporan arus kas di perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public, dia menggunakan metode apa. Kalau saya lihat ini laporan keuangan dari perusahaan Ades ya, Ades perusahaan air minum itu dia menggunakan langsung ya. Di sini ada penerimaan kas dari pelanggan, ini pengeluaran kas kepada pemasok, karyawan, beban operasional gitu. Saya kasih contoh satu lagi untuk yang keseluruhan, yang semua aktivitas ada sebagai gambaran bagaimana menyusun yang arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Laba bersih, ini laba bersihnya laba bersih sebesar 210.
Kemudian harus ditambah dengan depresiasi dulu ya. Depresiasi aktiva tetap ini ya, ini udah 600.000. Kemudian ada paten itu. Oke, ini kurangi 120, 120 bener ya, 840 kurangi 180. Oke, utang gaji. Kemudian utang bunga 256.000 dikurangi 170, bener nggak? 175. Oke, utang usahanya ini ada kenaikan 3420 dikurangi 3, ini enggak? 3420 kurangi 3290. Oke, ini kenaikan piutang usaha. Aduh, ini mestinya juga ada kenaikan ya, kenaikan utang bunga, kenaikan ya, kenaikan. Oke, mengurangi, terus utang usahanya turun, berarti ada pengeluaran, ada pengurangan ya. Berarti penurunan utang usaha. Tadi berapa? 980 kurangi 620, 632. Oke. Ini ketinggalan. Penurunan persediaan. Taruh sini ya, di atasnya. Penurunan persediaan barang dagang 160 dikurangi 180, bener ya, 180. Oke, sorry, ini mengurangi, jadi harus dibuat minus. Oke, sudah. Oke, aktivitas investasi berarti yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap, pokoknya yang investasi lah ya. Oke, yang pertama kita cari, di sini ada satu, kas keluar aja. Oke, ini dihapus. Kas dibayar untuk pembelian mesin. Sebesar
Oke, ini karena cuma satu. Utang jangka panjang telah lunas, ada kas keluar. Bener ya, utang jangka panjang sebesar 3.800.000 mengurangi menerbitkan dan menjual saham biasa, berarti ada kas masuk. Kas diterima dari penerbitan saham biasa sebesar sekitar oke, jumlahkan. Oke, dari aktivitas pembiayaan ada kas dibayar untuk hutang jangka panjang sebesar 3.800.000. Kemudian ada kas diterima dari penerbitan saham biasa sebesar 1.500.000 dan kas dibayar untuk dividen 180.000. Nah, 80 ini yang dikeluarkan pada tahun 2010, karena kita membuat laporannya adalah laporan 2010, sedangkan yang 470 tahun 2010 baru diumumkan, belum dibayar, bayarnya masih nanti di tahun 2011. Nah, yang terakhir hibah, ini yang F ini ada modal hibah berupa tanah, tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas karena hibah tidak masuk dalam arus kas. Kalau tidak salah seperti itu, nanti akan saya jelaskan kembali jika ada kesalahan yang saya sampaikan ya. Setahu saya hibah tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas, tapi akan dijelaskan pada penjelasan laporan keuangan. Oke, kalau gitu sudah selesai. Dijumlahkan, kita jumlahkan kenaikan kas bersihnya, berarti dijumlahkan ini ditambah ini ditambah ini. Ada surplus sebesar 71.000. Kemudian kas pada awal tahun ini sebesar, kita lihat di sini 1.500.000. Oke, berarti kas di akhir tahun dijumlahkan ya, kas bersih, kenaikan kas bersih ditambah dengan kas pada awal tahun dijumlahkan di akhir tahun sebesar 1.980.000. Kita lihat di soal sama tidak? Harusnya sama. Rp1.980.000.